anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Kloter terakhir haji asal Sumatera Barat tiba di Padang. Sedang tidur lelap, seorang pengedar sabu-sabu di Darmasraya diringkus polisi. Mobil pemadam kebakaran tabrakan dengan minibus di Kabupaten Solo, seorang warga tewas. Kelompok terbang terakhir jemaah haji asal Sumatera Barat tiba di Asrama Haji Padang pada Rabu siang. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 4.600 jemaah haji asal Sumbar. Semuanya telah kembali ke tanah air, kecuali 16 orang yang meninggal dunia dan dikuburkan di Arab Saudi. Sedangkan 3 jemaah haji lainnya masih dirawat di rumah sakit setempat. Untuk kepulangan 3 jemaah haji asal Sumbar yang masih dirawat akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Kemungkinan akan digabung dengan jemaah lainnya asal Indonesia yang juga dirawat di Arab Saudi. Ada jemaah kita yang wafat 16 orang, namun masih ada 3 orang jemaah haji kita yang masih berada di Tanah Suci karena kondisi kesehatan sampai saat ini masih dirawat. Nah, tentu kita akan terus berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi bagaimana nanti proses pemulangan 3 orang jemaah haji kita ini bisa ke tanah air. Menurut petugas medis pendamping kloter Pamungkas mengatakan, selama di Tanah Suci, banyak jemaah yang menderita ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, seperti batuk dan sesak napas. Ditambah gatal-gatal dan alergi kulit akibat biang keringat. Banyaknya jemaah yang sakit kategori ringan karena suhu udara yang tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius. Kemarin itu batuk-batuk, banyak batuk, pilek, demam, itu yang paling banyak. Itu mungkin terus dampak dari cuaca terik yang di sana? Iya, terus karena banyak ibadah kan Pak, itu biasanya jalan kaki yang sakit. Oh, kaki yang sakit, sempat ada pembengkakan? Ada juga yang pembengkakan, melepuh? Tapi banyak yang melepuh, 1 orang cuma. 1 orang ya? Iya, waktu itu karena sendalnya nggak ketemu. Oke. Cuma. Setelah tiba di asrama haji, dilakukan penyerahan jemaah dari petugas haji kepada panitia masing-masing daerah. Di kloter 15 atau kloter Pamungkas ini, diisi oleh jemaah yang berasal dari semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Mentawai dan Solo Selatan. Robiham melaporkan dari Padang. Satu orang jemaah haji asal Pasaman meninggal dunia di Madinah karena sakit infeksi saluran pernapasan. Jemaah haji yang wafat itu bernama Erita, berusia 66 tahun. Erita sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Madinah. Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Erita bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di sana, Erita menderita sakit hingga harus dirawat di rumah sakit dan menghembuskan napas di rumah sakit itu. Jemaah haji asal Duokoto Pasaman tersebut dimakamkan di pemakaman Baqi, Arab Saudi. Selain wafat, salah seorang jemaah haji asal Panti Pasaman yang bernama Imran Japinangon dan berusia 67 tahun menderita infeksi saluran pernapasan. Imran saat ini dirawat di Madinah dan akan dipulangkan dengan kloter 15 atau kloter terakhir. Saat ini yang masih di Tanah Suci, jamaah kita ada 21 orang yang di kloter 15 dan 1 orang di kloter 13 yang sakit di masjid di Madinah. Kita mendapat kabar duka atas nama Ibu Erita Toib Madani meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Jumlah jemaah haji dari Pasaman yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini berjumlah 159,
dan tergabung dalam kloter 13 dan kloter 15. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kejaksaan Negeri Payakumbuh memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja kering dan sabu-sabu yang berasal dari puluhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan di halaman kantor Kejari pada Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan itu terdiri dari 51 perkara narkotika jenis sabu-sabu dan 15 perkara narkotika jenis ganja kering. Selain narkotika, Kejari juga memusnahkan 3 unit telepon genggam serta barang bukti tindak pidana lainnya. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan dengan cara di-blender dan dicampur dengan deterjen untuk selanjutnya dibuang di saluran irigasi di halaman depan kantor kejaksaan. Sementara barang bukti ganja dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam 3 buah tempat yang disediakan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Muhammad Ali mengungkapkan, setiap tahun jumlah barang bukti kasus narkoba yang dimusnahkan meningkat. Hal ini sejalan dengan pengungkapan kasus peredaran penyalahgunaan narkoba yang juga meningkat setiap tahun. Berdasarkan pengalaman yang ada, memang tidak meningkat tapi tidak signifikan. Barang bukti dari perkara narkotika itu ada 51 perkara untuk sabu-sabu dan 15 perkara untuk ganja. Kalau kami dari penegakan hukumnya mungkin maksimal adalah memberikan penuntutan yang tinggi terhadap perkara-perkara, apalagi dengan jumlah barang bukti yang banyak. Sehingga mudah-mudahan dari yang kita tuntut itu bisa memberi efek jerah. Pihak kejaksaan mendorong peranan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama ikut melakukan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Beginilah suasana di loket pendaftaran di salah satu SMA swasta di kawasan Jati, pusat Kota Padang pada hari Rabu pagi. Sekolah yang pernah jaya pada masanya itu terlihat kosong melompong dari para calon siswa baru yang hendak mendaftar. Sepinya calon pendaftaran karena SMA negeri menambah jumlah siswa di tiap kelas atau rombongan belajar. Dari yang sebelumnya 36 orang, saat ini menjadi 40 orang. Langkah itu sangat berdampak terhadap penerimaan siswa baru di SMA swasta di Padang. Padahal biasanya setelah pendaftaran siswa baru di SMA negeri rampung, mereka yang tidak lulus kemudian berbondong-bondong mendaftar di SMA swasta. Namun diduga karena adanya penambahan rombongan belajar di SMA negeri, menyebabkan pendaftar di SMA swasta sepi. Pihak sekolah swasta menyayangkan kebijakan dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat karena berdampak terhadap penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta. Kami merasa dirugikan terkait dengan pemindahan kota sampai 40 perombel. Padahal kalau kita lihat kelas itu sama besarnya baik SMA negeri maupun SMA swasta. Ukuran kelasnya hanya 9x9 tapi diisi sama dengan 40 siswa. Jadi semakin sempit siswa untuk duduk belajar di kelas sesuai dengan aturan yang setelah ada. Ya kalau 36 satu rombel ya tetap 36, tidak ada yang diisi melebihi atau titipan-titipan kita. Pengelola sekolah swasta meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan penambahan rombongan belajar karena bisa mematikan usaha swasta yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya yang memiliki SMA swasta. Robiham melaporkan dari Padang.